Untuk mendapatkan hasil yang kita harapkan, yaitu tanaman sehat, subur, dan berbuah lebat seperti ini, kita harus paham tentang unsur hara apa yang dibutuhkan oleh tanaman di setiap masing-masing fase, baik itu fase vegetatif maupun fase generatif. Jika ini dilakukan, maka akan kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Nah, pada hari ini kita berada di kebun tanaman cabai rawit Ori 212. Nah, tanamannya cukup sehat, subur, dan berbuah lebat seperti ini. Nah, pasti setiap petani pasti menginginkan tanamannya sehat, subur, dan berbuah lebat. Nah, untuk mendapatkan hal tersebut, harus kita melakukan perawatan yang ekstra. Artinya, kita harus memahami unsur hara yang dibutuhkan tanaman itu di setiap fasenya. Nah, khususnya sekarang ini, cabai rawit Ori 212 yang kita tanam ini sudah memasuki namanya fase generatif atau fase pembuahan. Nah, di dalam fase generatif ini atau fase pembuahan ini, kita harus memberikan unsur hara yang tepat. Nah, tujuannya agar tanaman berbuah lebat serta tidak mengalami kerontokan bunga maupun buah. Itu yang harus kita perhatikan. Jika ini kita lakukan dengan seksama, dengan teliti, pasti akan mendapatkan hasil tanaman sehat dan berbuah lebat. Nah, sekarang ini kita akan melakukan pemanenan yang ketiga kalinya. Sebenarnya pemanenan yang perdana atau pemanenan pertama, kita mendapatkan hasil kurang lebih 11 kilo. Dan kemudian di pemanenan yang kedua, kita mendapatkan hasil kurang lebih 25 kilo. Dan sekarang di waktu pemanenan yang ketiga ini, kita belum tahu akan mendapatkan seberapa. Nah, inilah kondisi tanaman cabai atau buahnya sangat merah, sangat bagus sekali. Nah, seperti tadi yang saya katakan, pahamilah unsur hara yang dibutuhkan tanaman pada waktu fase generatif. Jadi unsur yang saya berikan biasanya di fase generatif ini adalah unsur yang mengandung fosfat, kalium, dan boron. Ini sangat penting sekali di fase-fase seperti pembuahan saat ini. Karena tanaman itu cenderung di fase pembuahan ini, unsur hara harus kita penuhi dengan semaksimal mungkin agar mendapatkan buah yang kental, berat atau berbobot, serta bunga yang sangat lebat sekali. Nah, sekarang ini kita memetik dulu kawan-kawan, karena pemetikan ini memerlukan waktu yang cukup lama. Kita hanya beberapa orang yang metik, mudah-mudahan kita mendapatkan yang lebih daripada pemetikan yang kedua. Ini buahnya sangat lebat luar biasa. Inilah hasil dari kita melakukan yang namanya pemberian nutrisi yang tepat pada fase generatif. Jadi buahnya sehat, kental, dan merah-merah seperti ini. Ini tidak ada kita jumpai yang namanya patek ataupun yang namanya Anthranoxa ataupun layu fusarium ataupun bercak daun dan busuk batang. Karena kita memberikan unsur yang tepat baik itu di fase vegetatif maupun di fase generatif. Nah, khususnya di fase vegetatif kita selalu memberikan unsur seperti melakukan sterilisasi lahan dengan menggunakan bahan asam humat
jamur trichoderma, dan silika karbon. Dengan memberikan bahan tersebut, tanaman menjadi sehat. Sedangkan untuk menumbuhkan tunas, merangsang perakaran, kita juga memberikan yang namanya unsur fosfat, mereknya Mordenpul. Kita oplos dengan yang namanya asam amino, sehingga tanamannya menjadi sehat, subur, dan tidak terserang yang namanya penyakit. Ini lebat sekali ini, buahnya seperti ini. Inilah efek pemberian daripada fosfat cair yang merek daripada Mordenpul, juga pemberian asam amino. Karena dengan memberikan asam amino dan fosfat ini, tumbuhan akan tumbuh dengan cepat sekali, tunas dan daun bermunculan. Nah, bisa kawan-kawan perhatikan, sangat lebat luar biasa. Nah, inilah yang saya katakan asam aminonya. Mereknya adalah Vigorin. Nah, seperti ini. Ini pupuk organik cair. Sedangkan fosfatnya adalah Mordenpul seperti ini. Ini sangat bagus sekali untuk masa vegetatif maupun fase generatif. Sedangkan untuk unsur hara kalium, fosfat, dan boron, kita memakai merek daripada Kalenet. Dengan takaran penyepraian, ini masing-masing 3 tutup untuk 14 liter air. Dan kita juga melakukan pengocoran dengan kalsium dan boron, sehingga buah cabenya akan lebat seperti ini. Luar biasa sekali. Jadi memang pada dasarnya, kalau kita melakukan perawatan dengan intensif, dengan baik, pasti akan mendapatkan sesuai apa yang kita inginkan. Buahnya lebat, bunganya lebat juga, tidak rontok seperti ini. Jadi tunas-tunas bermunculan. Jika ini kita bisa pertahankan, maka akan menghasilkan hasil tanaman yang berbuah lebat. Daunnya masih hijau-hijau seperti ini. Tunas bermunculan seperti tadi yang saya sampaikan. Tanamannya juga sehat, subur. Nah, tentu inilah yang kita harapkan sebagai petani. Nah, ini hasilnya, kita dapat memetiknya kawan-kawan. Buahnya sangat merah sekali. Super buahnya seperti ini, kental, keras. Karena seperti tadi saya katakan, kita menggunakan unsur kalium, fosfat, dan boron merek Kalenet pada waktu melakukan penyepraian dengan dosis 3 tutup untuk 14 liter air. Nah, ini buahnya merah-merah mengkilat, berat bobotnya, dan super sekali, luar biasa. Kita timbang sekarang kawan-kawan, kita sudah melakukan pemetikan, kita dapat 34 kilo. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan, semoga apa yang saya berikan sebagai pengalaman bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi pada dasarnya, pada intinya, untuk mendapatkan tanaman sehat, subur, serta berbuah lebat, kita harus memberikan unsur hara yang tepat di fase vegetatif maupun generatif. Khususnya di fase generatif, seperti yang saya sampaikan, kita selalu melakukan pengocoran dengan yang namanya kalsium dan boron, juga melakukan penyepraian dengan unsur kalium, fosfat, dan boron merek Kalenet, serta melakukan pengocoran dan spray juga dengan asam amino dan fosfat cair merek Mordenpul. Terima kasih, semoga kita menjadi sukses ke depannya sama-sama.